Satu orang udah nggak punya lagi izin, dua bodoh, tiga kudet, ya ngawur, ya gitu. Terus kok bisa-bisanya merampas tuh loh. Itu kata-kata kayak gitu kan ngawur. Kalau saya dungu, berarti polisi yang terima laporan saya dungu juga dong. Berarti bodoh juga dong. Polisi yang udah capek-capek kuliah sama seperti saya. Kalau saya dungu. Hah? Berarti saya bodoh juga. Berarti saya dungu juga. Berarti polisi lembaganya semua dungu dong sampai ke Kapolri. Gitu loh. Karena dimanapun tempatnya sebelum kita melakukan laporan, pasti kita konseling dulu. Kita bedah dulu tuh perkara dengan polisi. Kita berikan pemahaman-pemahaman, dalil-dalil hukum. Baru laporan kita diterima. Jadi semua alibi-alibi atau dalil yang diutarakan oleh Roy Suryo itu udah kita debatkan dulu pada saat kita konseling di Polda Metro Jaya. Artinya kita nggak bodoh, gitu loh. Laporan itu diterima, berarti polisinya itu nggak bodoh. Siapa yang sering membodoh-bodohkan orang tanpa sebab, ya, itu dia sesungguhnya dia yang bodoh. Kan Roy Suryo ini bagaikan keledai, jatuh di lubang yang sama, tapi tetap masih mau jatuh lagi di lubang yang sama. Kebodohan Roy Suryo ini udah sangat maksimal ya. Bahkan ini orang, saya pernah bilang bahwa ini kayaknya kena sakit jiwa Roy Suryo. Makanya saya minta sama pemerintah waktu itu, tolong buatkan cyber ODGJ. Karena banyak orang-orang seperti Roy Suryo dan Rismon ini yang akan bertebaran kena isu hoax, karena memang mereka merasa benar sendiri, karena ikut aliran sesat. Itu fitnah luar biasa. Tidak ada sama sekali itu. Kalau Roy Suryo dan Rismon ini, kalau saya mengkaji dari sudut pandang saya sebagai orang yang pernah belajar ilmu psikolog, ini kayaknya kena mental dia. Kayaknya dia tuh kalau orang berbicara ketawa-ketawa, kayak ketawa-ketawa. Jadi saya sebenarnya sih sangat menyayangkan ya. Kok pemerintah Indonesia membiarkan ODGJ begini keliaran gitu loh. Saya pernah ya ke rumah sakit jiwa. Iseng-iseng saya mencoba untuk berkunjung ke rumah sakit jiwa. Ada loh ODGJ sama orang gila itu yang mirip banget sama kelakuan Rismon sama si ini, Rismon Sianipar sama si Roy Suryo. Ada loh. Saya udah survei satu-satu. Oh lah, kok mirip kayak si Rismon ini? Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi resmi melaporkan saudara Roy Suryo ya, dengan Rismon dengan pasal yang berbeda-beda. Namun untuk Rismon sedang diproses konselingnya. Kalau untuk Roy Suryo sudah diterima LP-nya. Sesuai dengan komitmen kami akan kejar terus ya. Kami pembasmi akan kejar terus kemanapun mereka berlari. Kalau untuk Roy Suryo, karena ini berkaitan dengan aset negara, jadi kami sebagai masyarakat yang telah membayar pajak kepada negara berhak untuk melaporkan Roy Suryo dengan dugaan penggelapan aset negara. Jadi kami bikinnya pasal 372 saja. Walaupun ringan, ancaman hukumannya 4 tahun, tetapi ini membuat teguran kepada Roy Suryo agar tidak sombong jadi orang. Agar tidak sombong. Ya, tapi kalau masih sombong lagi, kita sikat pakai pasal yang lebih tinggi lagi. Cukup dengan ini aja teguran kita agar si Roy Panci ini tidak sombong. Aset negara itu ada beberapa yang sudah masuk daftar di dalam surat Menpora yang sudah beredar di beberapa media, ya seperti kasur, spring bed merek oil, seperti panci, seperti cotton bud, sampai cotton bud aja, cotton bud dibawa, cotton bud pakai duit negara dibawa sama Roy Suryo, ya, seperti penggorengan atau segala itu, ada semua data-datanya di kami. Ini kan aneh gitu loh. Orang bertindak jahat
kok malah dilindungi. Sementara yang harusnya kayak pasal-pasal perampasan aset itu belum jadi dibuat gitu ya. Kemudian untuk kemudian membuat lebih jujur, malah KPK juga sekarang digrogoti, yang nggak bisa lagi meriksa direksi BUMN, komisaris BUMN nggak bisa. Ini kan mau dibawa kemana gitu loh Republik ini. Jadi seolah-olah kami ini mohon maaf, terus dikatakan sudah bersalah, mengaku salah. Aduh, ini Buzzer itu memang jahat ya, bukan main ya. Ini udah keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Bang, terserah ini kan dia mau membantah, mau seperti apa, itu terserah dia. Tidak bisa dikatakan kami itu hanya mendapatkan dari kabar yang bohong gitu. Enggak, justru orang yang menyebarkan itulah yang harusnya kena. Jebak tau nggak? Nggak boleh kasar. JPU nggak boleh kasar. Bukti udah jelas loh. bukti udah jelas, buktinya. Nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya penjahat itu Anda. Jangan jahat kayak gitu dong. Kan bisa baik-baik. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi. Dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton, semua level, anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Tadi enggan keluar dari ruangan persidangan, dia mau tetap bertahan di persidangan. Sementara persidangan untuk terdakwa Nikita sudah ditutup oleh majelis hakim. Ini memang menunjukkan arogansi dan kehebatannya. Dia merasa mendapat dukungan dari massa sehingga dia mau berbuat sewenang-wenang. Ya, kita bersyukur bahwa pihak jaksa penuntut umum tidak langsung bersikap tegas hingga tetap membujuk dia supaya bisa mau dibawa kembali ke Pondok Bambu.